Selamat malam teman-teman trader dimanapun saat ini Anda berada yang sedang memantau pergerakan chart khususnya di XAU USD pada malam ini hari Minggu untuk prepare besok ya. Untuk hari Senin besok tanggal 6 bulan 6 2022 akan coba kita persiapkan dulu ketika nanti pembukaan marketnya dia akan cenderung lebih naik ataupun dia mau turun lagi. Coba kita akan memprediksi ataupun memetakan di market emas ini. Oke, sebelum itu saya review terlebih dahulu untuk yang pergerakan kemarin ya. Untuk pergerakan kemarin satu hari yang lalu pada hari Jumat. Coba kita masuk dulu ke time frame di monthly-nya seperti apa, untuk pergerakannya juga seperti ini. Ternyata di monthly-nya ataupun di trading bulanannya masih bergerak di area konsolidasi ataupun di area sideways. Akankah nanti market akan bergerak lebih lanjut untuk naik ataupun dia akan turun? Kalau kita memantau di time frame yang besarnya juga tidak memungkinkan untuk kita entry-nya nanti. Kita perkecil lagi untuk di weekly-nya. Coba kita perhatikan di market weekly terlebih dahulu. Sudah 2 pekan ataupun 2 minggu yang lalu market udah mulai perubahan warna sehingga untuk menekan kembali di area bullish yang beberapa minggu yang lalu juga terdominasi oleh seller, kemudian ditolak lagi oleh buyer yang cukup kuat. Kemudian di minggu yang kemarin bullish menekan kembali, kemudian turun lagi, kemudian minggu yang kemarin, minggu yang closing saat kemarin ya, yang momen di NFP kemarin, coba kita perhatikan dulu. Ini kita zoom dulu pergerakan, ini simbol dari apa, perbentukan candle pun juga seperti apa. Teman-teman juga harus tahu ini pola candle apa ya. Ini membentuk kurang lebihnya menjadi doji dengan sumbu atas bawah yang panjang. Kemungkinan nanti juga kita masih belum tahu indikasinya bakalan naik ataupun turun di kemudian hari ataupun di besok pada hari Senin. Coba kita ambil di time frame yang agak kecil terlebih dahulu lagi ya. Kita tarik ulur lagi di time frame daily. Oke, lebih detailnya di time frame daily-nya di sini struktur candle yang terbentuk saat ini. Di sini pun juga ada level psikologi. Kemudian tertahan di area 1790 ya. 1790 dia tertahan. Kemudian pullback kembali, kisaran kurang lebihnya 8000 pips ataupun 8000 poin dari arah titik tolak ataupun titik oversold. Titik jenuh di area atas juga sudah memenuhi syarat, kemudian dia pullback kembali. Kemudian lagi ditahan di hari Jumat ya. Di hari Jumat ini, coba diperhatikan di hari Jumat. Menekan kembali dari atas, kemudian struktur candle yang ada, pembukaan candle dengan sama jajar, kemudian up kembali kurang lebihnya 800 poin, kemudian ditolak kembali oleh seller yang cukup kuat. Oke, coba kita masuk ke time frame yang agak kecil. Kalau kita melihat di struktur candle yang ada saat ini masih terdominasi oleh bullish yang cukup kuat. Akan tetapi untuk market saat ini masih bergerak cenderung lebih turun. Ini yang harus perlu diperhatikan, ataukah nanti market akan terus bergerak ke bawah ataupun dia mengalami reversal
Tentunya kalau reversal nanti kurang lebih kita ukur dulu ketika nanti pembukaan candlenya berada di mana. Mungkin nggak sampai ke 6.000 poin. Kalau saya jawab itu tidak mungkin. Kalau ketika hari Senin tidak mungkin. Beda lagi kalau mendekati hari-hari weekend ataupun berada di news besar itu kemungkinan besarnya tetap masih bisa. Saya katakan bisa. Oke, setelah itu kembali lagi ke time frame yang agak kecil lagi. Di time frame H1-nya kita zoom out dulu seperti apa. Kalau kita zoom out juga kemarin pada hari Jumat berada di area ring kurang lebihnya untuk pembukaan candle. Hingga saat ini coba kita ukur dulu. Oke, kita ukur dulu kurang lebihnya berapa? Sekitar 2.600 poin. 1.600 poin. Kalau kita tarik di garis titik Fibonacci-nya, coba kita pakai Fibonacci untuk berjaga-jaga nanti ke depannya pergerakan marketnya juga seperti apa. Kita coba dulu untuk mencari di area retracement ataupun batasan untuk pergerakan naik turunnya. Dia mau kemana sih? Bakalan mau kemana? Coba kita ukur di sini untuk di area batasan retracement-nya. Saya mengambilnya di Fibo 50.0 ataupun di 61.8. Itu batasan untuk area retracement-nya. Oke, selepas dari situ coba kita amati lagi untuk lebih detailnya lagi ya. Lebih detailnya lagi kita cari lagi untuk level psikologi selanjutnya. Kalau tentu di sini juga masih ada penolakan yang cukup kuat. Coba diperhatikan lagi, di sini ada level psikologi yang cukup kuat ataupun di area support yang ada. Higher high, dan di sini semakin low. Kemudian ditolak kembali ke atas, kemungkinan besar berada di atasnya sini. Kalau kita amati pergerakan lebih dalam lagi, dia masuk di area retracement. Kemungkinan besar untuk peluang naik masih ada. Kalaupun nanti menunggu di area breakout-nya untuk konfirmasi ke area seller yang ada nanti pas running ataupun sekitar jam 9, jam 10 ini cuma kita prepare saja. Harus perlu yang disiapkan nanti ketika market akan berbalik arah ataupun reversal, coba kita manfaatkan untuk di buy stop-nya terlebih dahulu ya. Yang terpenting kita sudah menentukan di mana titik area retracement-nya sudah kita ketahui. Dia masuk di area ring retracement. Tadi kurang lebihnya di sini ya, area retracement-nya. Kurang lebihnya di sini. Bahkan sampai di atasnya. Ini masuk di area retracement. Coba ketika nanti marketnya kita tunggu dulu di area breakout. Coba kita tandai dulu di area breakout-nya. Kita mengambil targetnya jangan jauh-jauh dulu. Kalau ketika kita pakai lot gede, kita bisa ukur untuk manfaatin untuk turunnya nanti. Oke, buy stop coba kita taruh di angka buy stop, sorry, sell stop. Sell stop berada di 1846,31.
Jadi kita harus menunggu terlebih dahulu daripada nanti kita kehilangan uang dalam waktu sekejap saja ya. Mending kita menunggu momen yang pas buat entry, nanti kita targetkan apabila nanti retracementnya tertembus ataupun melalui di garis area sell stop. Kemudian di area sell stop biasanya sudah tersentuh, kemudian kembali lagi ke area retracementnya, nanti kita bisa manfaatkan untuk di area entry sell kurang lebihnya di 1849 sampai 1850 hingga nanti berjaraan ketika kita mengambil take profit di area sell, boleh di area sell stop maupun boleh di lebihnya. Kalau di lebihnya sini coba kita manfaatkan kurang lebihnya 200 poin ya dari titik area TP-nya. Saya kasih highlight yang berbeda di warna pink ataupun ungu untuk di area TP1 sell. TP1 sell 1844,22 untuk di TP1 sell-nya. Teman-teman harus inisiatif ya, utamakan analisa terlebih dahulu sebelum mengambil analisa orang lain ataupun saya. Oke, selepas dari situ kita mengambil untuk di area TP sell-nya, kemudian di mana letaknya TP TP sell keduanya. Di sini juga ada level psikologi yang harus terlewati ataupun dilewati nantinya. Sini juga ada level, lalu di bawahnya coba kita manfaatkan di area sini. Kenapa kok nggak ngambil di area sini? Kalau kita ukur juga agak sedikit lebih jauh ya. Agak sedikit lebih jauh, jadi kita manfaatin untuk di area sini ataupun berada di area sini. Di area ini teman-teman ya. Oke, kita zoom in lagi, kita perbesar. Di sini bisa kita manfaatkan untuk di area buy limit. 1836. Buy limit coba kita taruh di angka 1836,08, kurang lebihnya seperti itu. Ini kita manfaatkan untuk di area TP sell 2 juga boleh. Kalaupun agak sedikit kejauhan, coba kita ukur dulu 400, lumayan. Lebih dari cukup, kalau 500, 400 itu lebih dari cukup. Oke, untuk di TP sell 2 coba kita manfaatkan di harga 1840,18. TP sell 2. Harus tentu yang kita perhatikan antisipasi tetap ya, ketika nanti marketnya terhenti di area sini, kita harus inisiatif, nanti market akan berbalik arah maupun akan terus kembali lagi. Di sini ada level lagi untuk lepas areanya nanti. Apabila di sini kena breakout area, saya kasih highlight warna hijau untuk lepas area sell, ataupun kemudian bisa ambil untuk buy limit 2 juga boleh. Apabila nanti pergerakan marketnya terus bergerak ke bawah. Buy limit saja, buy limit kita taruh di 1829,30 sekian. Targetnya nanti bisa ditentukan kurang lebihnya 200 poin hingga 600 poin juga boleh, silakan. Oke, untuk menentukan di area sell-nya sudah kita tentukan, coba kita manfaatkan. Oh ya teman-teman, mohon maaf untuk pada hari Senin biasanya ya. Kalau saya mengatakan biasanya itu satu arah berturut-turut. Artinya satu arah berturut-turut, kalaupun dia ke buy, kemudian koreksi lagi, buy lagi. Begitupun juga sebaliknya, kalaupun marketnya akan turun juga mengikuti kayak di area buyer, sell, kemudian koreksi, sell lagi. Tapi yang harus diperhatikan adalah levelnya. Level garis SNR itu tetap dipertahankan untuk cara
nanti yang valid ataupun entry yang tepatnya nanti seperti apa, target kita juga harus kita tentukan. Oke, kalau coba kita tarik lagi untuk Fibo-nya tadi nyampe mana? Di level atas pun juga ada di sini. Paling juga mentok-mentok kalaupun buy nanti berada di area sinilah. Oke, aku kasih tanda warna biru. Paling juga mentok-mentok di 23,6. Oke, coba kita manfaatkan untuk levelnya. Kurang lebihnya 1000 pip. Mungkin nggak untuk ke atas. Bisa jadi. Coba kita manfaatkan untuk di area buy stopnya. Coba kita cari level psikologi yang tepat. Nah, ini juga masih ada level di area sini. Kita harus benar-benar teliti ya. Kita mainnya pelan-pelan saja. Di area buy stop coba kita tentukan di atasnya sini. Atau lebih dari situ juga nggak masalah. Coba kita ukur untuk ring pergerakan sementara. Oke, 700 manfaatkan untuk naik turunnya dulu. Nanti ketika menyentuh di area buy stop, coba kita tandai di situ. Buy stop 1854,15. Coba kita taruh lagi untuk target di area buy. Tentu di sini saya mengambil untuk di area limitnya. Nanti targetnya bisa disesuaikan dengan kemampuan teman-teman sendiri ataupun equity yang ada, ambil persentase untuk probabilitas yang ditentukan ataupun yang diinginkan. Ataupun maksimal naiknya di sinilah 1864 untuk di area sell limitnya. Sell limit akan kita taruh di 1864,22. Oke, target untuk di buy-nya jauh sekali, kurang lebihnya 200 ataupun hingga 350. Lebih tepatnya 350 lah. Untuk menuju di level yang ada. Ataupun berada di shadow sini, terkadang dia nggak kuat naik, bakalan anjlok lagi. Oke, kita mengambilnya sedikit demi sedikit aja, nggak apa-apa. Daripada nanti kita terkena loss momentum. 250 ya. Tentu nanti hari Senin biasanya yang saya perdagangkan itu agak sedikit overload. Soalnya terus-menerus pergerakannya. Oke, TP buy 1 di 1856,70 untuk di area TP buy 1. Untuk TP2-nya coba kita teliti lagi. Di sini juga ada level psikologi sedikit, harus kita manfaatkan lagi. Kalau dirasa agak sedikit kejauhan, coba ditarik lagi. Kurang lebihnya 450 ataupun hingga 400. 400 saja ya. Agar sedikit valid nantinya. Oke, kurang lebihnya di 1860. Itu di area TP2 buy. 1860,56. Ini juga limit, coba kita manfaatkan dulu limitnya, nanti target berada di 1860 lagi. Di level puncaknya juga ada level area resisten paling puncak saat ini
bukan level puncak yang global, bukan. Ini level puncak yang berada di atasnya. Dan di sini pun juga kalau kita tarik garis sudah breakout ataupun dia terkena rejeksi kemudian turun kembali. Di atasnya juga kita manfaatkan di area limit. Nanti target pun juga disesuaikan. Sell limit di 1872,98. Target nanti bisa menyesuaikan di area sini ya, boleh. Kurang lebihnya di harga 1866. 445 lebih dari cukup. Coba kita manfaatkan untuk di area RR-nya, ring ataupun reward and ratio-nya. Ketika nanti kita menggunakan long term ataupun pakai scalping jangka panjang, boleh kita manfaatkan untuk di reward rasio yang menurut teman-teman kuat nanti menghadapi ataupun marginnya juga kuat, boleh diantisipasi. Dia bergerak di ring berapa? Sama ya, kurang lebihnya sama. Di area sini di kisaran 3000 pip. Oke, lumayan lah untuk strateginya, persiapan pada hari Senin besok ya. Jangan lupa nanti entry-nya di mana, titik letaknya, closing-nya pun juga di mana, harus dikira-kira sendiri nanti. Kalaupun lebih dari cukup, sudah mendapatkan profit yang maksimum, ya sudah stop saja dulu. Oke, untuk saat ini aja yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya ataupun besok, kalaupun dia marketnya akan bergerak dari atas ke bawah ataupun ada pemantulan yang terjadi, nanti bakalan saya review kembali. Oke, selamat malam, selamat beraktivitas, salam profit 2 arah.